Malam itu, langit gelap tanpa bintang, seolah alam semesta menutup mata atas dosa yang akan dilakukan manusia. Seno, seorang pria berusia 40 tahun, melangkah pelan menuju lereng Gunung Kawi. Wajahnya penuh harapan, tetapi juga ketakutan. Hutang yang menumpuk, bisnis yang bangkrut, dan keluarga yang mulai kehilangan kepercayaan padanya mendorong Seno ke keputusan terakhir, mencari pesugihan di Gunung Kawi. Ia telah mendengar berbagai cerita tentang ritual pesugihan di sana. Katanya, siapapun yang berhasil melakukan perjanjian dengan makhluk gaib di gunung itu akan mendapatkan kekayaan berlimpah. Namun, sebagai gantinya, mereka harus menyerahkan sesuatu yang berharga, entah nyawa, keturunan, atau bahkan jiwanya sendiri. Ditemani seorang dukun bernama Kiwaskita, Seno mulai mendaki gunung. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang jarang dilalui orang. Udara semakin dingin, dan suara burung hantu terdengar di kejauhan. Kiwaskita hanya diam, sesekali melirik Seno dengan tatapan penuh arti. "Kau yakin ingin melakukannya?" tanya Kiwaskita tiba-tiba. Seno menelan ludah. Ia ragu, tetapi segera mengingat wajah istrinya yang kecewa dan anak-anaknya yang sering tidur dalam keadaan lapar. "Aku tidak punya pilihan lain," jawabnya mantap. Kiwaskita mengangguk. "Baiklah, kita hampir sampai. Ingat, apapun yang kau lihat atau dengar nanti, jangan panik. Jika kau gagal, bukan hanya kau yang akan celaka, tetapi juga keluargamu." Seno merinding mendengar ancaman itu, tetapi ia tetap melangkah maju. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di sebuah pohon beringin besar dengan akar yang menjalar ke segala arah seperti tangan raksasa. Di bawah pohon itu, terdapat sebuah altar batu yang dipenuhi sesajen, bunga melati, dupa yang masih mengepul, serta beberapa kepala ayam yang masih berlumuran darah. Kiwaskita menyalakan dupa dan mulai merapalkan mantra dengan suara berat dan bergetar. Asap dupa mengalir ke udara, membentuk bayangan aneh yang bergerak seperti es. Sosok tak kasat mata. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan dari balik pohon beringin muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup kabut pekat. Suara berat menggema di udara, "Siapa yang memanggilku?" Seno hampir saja mundur ketakutan, tetapi Kiwaskita memegang bahunya erat. "Ini orangnya, Tuan. Ia ingin kekayaan." Makhluk itu tertawa, suara tawanya bergema di seluruh hutan. "Kekayaan datang dengan harga. Apa yang kau tawarkan?" Seno terdiam. Ia sudah siap menyerahkan apa saja, tetapi ia tidak tahu apa yang diinginkan makhluk itu. Aku tidak tahu apa yang harus kuberikan." Makhluk itu mendekat, hingga Seno bisa merasakan hawa panas dari tubuhnya. "Aku menginginkan darahmu. Bukan darahmu sendiri, tetapi darah keturunanmu. Setiap 7 tahun, kau harus menyerahkan satu anak atau cucumu padaku." Jantung Seno berdetak kencang. Ini lebih buruk dari yang ia bayangkan. Tetapi jika ia menolak, ia akan kembali ke kehidupan miskin yang penuh penderitaan. Ia memejamkan mata, mengingat wajah anak-anaknya, lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku setuju." Makhluk itu tersenyum puas. "Maka mulai besok, kekayaan akan mengalir ke tanganmu. Tapi ingat, jika kau ingkar, kau akan merasakan penderitaan yang lebih buruk daripada kemiskinan." Tiba-tiba, semuanya gelap. Keesokan harinya, Seno terbangun di rumahnya sendiri. Ia mengira semuanya hanya mimpi. Tetapi begitu ia membuka pintu rumah, ia menemukan tumpukan uang di halaman. Bisnisnya yang semula bangkrut tiba-tiba mendapat banyak pelanggan, dan dalam hitungan minggu, ia menjadi salah satu pengusaha sukses di kota. Istrinya, yang semula hampir meninggalkannya, kembali tersenyum bahagia. Anak-anaknya bisa sekolah di tempat terbaik, dan mereka hidup dalam kemewahan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tetapi di balik semua itu, ada ketakutan yang terus mengintai di hati Seno. Setiap malam, ia bermimpi buruk, mimpi tentang sosok hitam bermata merah yang selalu mengingatkannya tentang janji yang telah dibuat. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Seno semakin makmur. Tetapi ketika 7 tahun berlalu, ia mulai merasa gelisah. Malam itu, saat hujan turun deras, suara berat menggema di dalam kamarnya. "Waktunya telah tiba. Aku menginginkan darah keturunanmu." Seno terbangun dengan keringat dingin. Ia melihat ke arah anak sulungnya, Raka, yang sedang tertidur pulas. Ia tahu, ini saatnya menepati janji. Tetapi, bagaimana ia bisa menyerahkan anaknya sendiri? Seno mencoba melawan takdir.
Ia membawa keluarganya pergi ke luar negeri, berharap makhluk itu tidak bisa menemukannya. Tetapi kemanapun ia pergi, bayangan hitam itu selalu muncul dalam mimpinya. Hingga suatu malam, Raka tiba-tiba jatuh sakit. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya. Tubuhnya melemah, dan matanya semakin kosong. Seno tahu ini adalah peringatan. Jika ia tidak menyerahkan anaknya, makhluk itu akan mengambilnya dengan cara yang lebih menyakitkan. Akhirnya, dengan hati hancur, Seno membawa Raka ke Gunung Kawi. Di bawah pohon beringin yang sama, ia menangis dan memohon ampun. Tetapi makhluk itu hanya tertawa. Janji adalah janji, katanya sebelum menarik jiwa Raka ke dalam kegelapan. Seno berteriak, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia kembali ke rumah dengan tangan kosong, sementara istrinya menangis histeris. Namun, meski kehilangan anaknya, kekayaannya tetap bertambah. Ia kini benar-benar kaya raya, tetapi hatinya kosong. Setiap malam, ia dihantui rasa bersalah. Ia tahu, 7 tahun lagi, ia harus mengorbankan keturunan lainnya. Pada tahun ke-7 berikutnya, Seno tidak sanggup lagi. Ia mencoba bunuh diri, tetapi setiap kali mencoba, sesuatu selalu menghentikannya. Seolah makhluk itu tidak ingin ia mati sebelum waktunya, hingga suatu malam, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di kamar. Dengan wajah ketakutan seolah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum meninggal. Kekayaannya menghilang begitu saja, dan keluarganya jatuh miskin kembali. Istrinya pun meninggal dalam kesedihan, sementara anak-anaknya yang tersisa hidup dalam bayang-bayang kutukan yang tak bisa mereka hentikan. Gunung Kawi tetap berdiri kokoh, menunggu jiwa-jiwa lain yang putus asa mencari kekayaan, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menggali kubur mereka sendiri.